Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BIN Projamin Jawa Timur, saat ini kami berada di Desa Pulung Gedang. Ini dusunnya mana, Pak? Ponen. Desa Pulung Gedang ini dusunnya posisinya di Dusun Ponen. Saat ini kami melakukan pemantauan terkait adanya pembangunan drainase, Pak ya. Drainase yang berfungsi juga untuk pengairan sawah. Ini kami sedang dengan bersama Bapak TPK selaku pelaksana kegiatan pembangunan drainase ini. Nanti kami akan mewawancara dan penjelasan dari beliaunya terkait pelaksanaan pembangunan drainase ini. Ini kebetulan saat ini masih dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang sebelah sana sudah dibangun tahun lalu sepertinya. Ini melanjutkan Bapak Nggih. Ini melanjutkan dan untuk drainase ini sepertinya memang dibuat sekuat mungkin karena terlihat, nanti kita lihat ke yang belum atau yang sedang dibangun, ototnya itu menggunakan otot besi dan itu ukurannya juga cukup besar sehingga dijamin untuk kekuatannya insya Allah tidak akan mudah rusak. Karena kalau biasanya di drainase di tempat lain tidak menggunakan tulang, tapi ini menggunakan tulang mulai dari bawah hingga samping. Nah, ini kelihatan sekali. Nanti kita coba lihat ke yang saat ini dibangun. Kita wawancara dulu dengan TPK-nya. Nah, itu pemirsa, ini yang sudah selesai dibangun, namun ini masih ada yang belum. Nah ini kami bersama dengan Bapak TPK. Pak TPK, perkenalkan namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liang, TPK untuk Dusun Pulau Gedang, Desa Pulau Gedang, Dusun Ponen. Pak, ini sedang melaksanakan pembangunan apa, Pak? Ini sedang melaksanakan pembangunan drainase untuk pengairan ke sawah-sawah. Sawah, nggih. Ini nanti volumenya berapa, Bapak? Volumenya ketemunya 94, cuman kita tambahin lagi 2 meter, jadi 96. Nutuk nih, Pak ya? Ya, cuman nggak sampai terakhir. Ya. Kita ngepas dana. Ngepas dana. Nah, anggarannya berapa, Pak, ini, Pak? Ini 50, Pak. Oh, cuma 50 aja ya? Oh, 50. Ini cuma 50 pemirsa. Nanti sepertinya bertahap ini. Ya. Terima kasih Pak Liang. Untuk tahun ini Bapak, selain drainase yang dibangun dari dana DD nggih. Dana yang dibangun dari dana DD, selain drainase ini ada mungkin pembangunan lain, Pak? Untuk dusun-dusun lain banyak. Banyak ya? Ya, cuman untuk daerah Ponen hanya drainase. Oh nggih. Jenengan selaku TPK desa ya, Pak ya? Bukan hanya dusun sini, Pak ya? Dusun. Dusun, Pak ya? Oh nggih. Jadi masing-masing dusun nanti pelaksana beda-beda. Oh nggih. Jadi ini nanti masyarakat juga dikaryakan merupakan satu bentuk keterbukaan pemirsa, merupakan satu bentuk keterbukaan sehingga setiap dusun itu nanti ada TPK-nya, sehingga masyarakat di dusun masing-masing bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang ditentukan, sehingga masyarakat juga tahu bagaimana proses pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Oke Pak, mari kita ke sana Pak. Ya. Ini pemirsa, kita lihat dalam proses pelaksanaannya seperti ini. Jadi bukan hanya di samping kanan kiri atau drainase ini diberi tulang, tetapi yang dasar bawah itu juga dikasih tulang pemirsa. Nah, sehingga tidak sampai karena ini fungsinya untuk pengairan sawah, air tidak banyak yang teresap atau hilang. Jadi ini tidak dikhawatirkan akan ada kebocoran air karena apa? Ini tulangnya cukup kuat. Dipastikan kuat karena tulangnya ini jaraknya juga berapa Pak, jarak antara 15 cm. 15 cm. Nah, 15 cm. 15. Kedalamannya berapa ini Pak? Kedalaman 50. Nah, kedalaman 50. Lebarnya 60. Nah, ini kondisi lahannya. Nah, ini memang perlu sekali untuk ada perhatian dari pemerintah terkait pengairan karena ini ada lahan hijau pemirsa. Ini lahan hijau untuk pertanian dan itu dapat kita lihat ketika pekerja membuat tulang untuk drainase ini. Jadi drainase ini bukan hanya
bukan hanya sekedar dicor untuk kanan kiri, tetapi bawah itu juga dikasih tulang. Nah, sehingga tidak akan ada kebocoran dan dipastikan hasil dari bangunan ini kualitasnya pasti baik, karena dapat kita lihat sendiri dengan kondisi pembangunan yang dilaksanakan ini. Di sini tanahnya juga tidak gerak sebenarnya, tetapi memang sengaja dibuat tulang supaya kuat. Tidak, karena fungsinya tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi untuk selamanya. Itu yang mungkin menjadi perhitungan daripada TPK maupun kepala desa di dalam merap pembangunan ini. Nah, dapat kita saksikan pemirsa bagaimana pekerja ketika dia ini bekerja sedang menurunkan tulang ke lokasi yang mau dicor. Jadi diram di atas dulu, kemudian diturunkan ke bawah ketika mau dicor, pemirsa. Nah, ini. Nah, kalau biasanya untuk proses pembangunan biasanya itu tidak memakai itu, tidak pakai tulang, tapi ini benar-benar pakai tulang. Ini kebetulan kami tadi lewat, tapi kita lihat ternyata memang beda. Ini dikasih tulang, ini dipastikan kuat. Ini kepala dusun ya Mas ya. Nah, ini Pak Kepala Dusun yang lagi ke lokasi menyaksikan proses pembangunan. Kita melakukan pemantauan, Bos. Nah, ini pemirsa. Memang harusnya seperti ini, sehingga apa, pembangunan yang direncanakan dengan anggaran DD nanti setelah dibangun benar-benar kuat, tidak hancur lagi. Nah, tidak hanya berfungsi 1-2 tahun, tapi ini untuk selamanya dipastikan akan kuat, karena memang seperti ini kondisinya. Dapat kita lihatlah jarak ram dari ram yang dibuat tulang ini hanya 15 cm loh pemirsa. Ini pasti kuat, nggak mungkin sampai jebol. Kalau yang lain terjadi jebol itu karena nggak ada tulang. Dan ini yang bawah pun dikasih tulang, padahal yang di bawah ini kan tidak perlu kekuatan, karena tidak air hanya lewat saja, tapi ini kasih tulang tujuannya memang supaya memang kuat dan membantu dari sisi kanan kiri cor itu biar lebih kuat juga, karena ada kekuatan dari ram yang di bawah juga. Ini cukup bisa. Nah, sedang diatur itunya, memasang ototnya, memasang ram besi. Nah, ini kebetulan ada Bapak Kepala Dusun yang aktif mengawasi dalam proses pembangunan, supaya jelas dalam proses pembangunannya ini. Dan Bapak TPK juga selalu mengawasi sehingga proses pembangunan ini tidak terjadi kesalahan atau tidak, supaya benar-benar sesuai dengan RAP yang sudah ditentukan. Nah, ini kondisi. Ini ada orang ibu-ibu petani yang dari sawah. Artinya untuk desa Pulung Gedang, Pak, desa Pulung Gedang ini sebagian besar masyarakatnya itu adalah petani. Sehingga ekonomi yang menopang masyarakat Pulung Gedang adalah memang dari hasil pertanian. Sehingga sangat diperlukan atau sangat penting bagi masyarakat untuk pertanian ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan pengairannya. Ini 1 tahun bisa 3 kali tanam, Pak ya? 1 tahun 2 kali tanam. Untuk padinya ya? 2 kali. Yang satu kedelai. Dan lagi di sini biasanya kedelai, pemirsa. Di sini untuk Jombang itu yang menghasilkan kedelai itu petani Pulung Gedang yang banyak. Untuk ini Pulung Gedang ini Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemirsa. Ini sudah berapa hari, Bapak? Pelaksanaan 1 minggu ya? Diperkirakan berapa hari, Pak, selesai, Pak, ini, Pak?
Ya, secepatnya. Secepatnya. Pekerjaannya cuma ini ya. Tapi cukup efektif. Ini sudah berapa hari? Ini ada 1 minggu Pak ya? Oh, 1 minggu mulai nyemplung sampai sudah itu ya, sudah dicor yang sebelah sana. Ini nanti sampai sana lagi Pak? Ya. Oh, nggih. Nanti setelah dicor ini baru digali lagi nggih. Nggih. Oke pemirsa, kita nah ini proses penyambungannya. Nggak mungkin jebol karena ini nggak ada arusnya. Kita lihat pemirsa. Di sini juga ada papan proyeknya pemirsa. Kita lihat papan proyeknya. Dalam tak ningali papan proyek Pak nggih. Nggih. Ini alat yang digunakan untuk aduk lulo. Orang sini bilang itu lulo. Yang untuk ngecor molen pengaduk lulo untuk ngecor. Ini batu kerikilnya, dan ini papan proyeknya pemirsa. Pemerintah Kabupaten Jombang, Kecamatan Tembelang, Desa Pulung Gedang. Nama kegiatan pembangunan dan pemeliharaan spal atau drainase, jenis pembangunan drainase di Dusun Ponen, Desa Pulung Gedang, volume 94 meter, jumlah dana 50 juta. Jadi dananya cuma 50 juta. Sumber dana dari dana desa tahun anggaran 2024. Ini waktu pelaksanaan Juni hingga Agustus. Masih panjang pemirsa. Nah, oke pemirsa, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya terutama terkait dengan keterbukaan pembangunan. Oke, ini ada Pak Kepala Dusun. Ini Kepala Dusun ya? Kamong. Nyuwun sewu. Nah, ini kebetulan ini ada pamong desa yang ikut serta mengawasi proses pembangunan drainase. Pak, perkenalkan namanya siapa Pak? Pak Fatoni. Pak Fatoni. Pak Fatoni sebenarnya teman lama, cuma lama nggak ketemu jadi agak lupa saya. Dengan Bapak siapa? Samsuri. Pak Samsuri? Ya. Selaku TPK mungkin Pak? Dan Warga atau masyarakat setempat ini lagi kebetulan ngobrol-ngobrol Pak sini sambil lihat ya. Pak Fatoni, untuk tahun anggaran 2024 selain pembangunan drainase ini nanti apa Pak? Ada kegiatan pembangunan rehabilitasi kantor balai desa. Wadah ya? Sudah dilaksanakan atau belum? Oh ya. Nanti ngono tak mau ate pisan nggih. Nggih. Terus Sekarang yang lagi pelaksanaan. nggih. Sekarang lagi pelaksanaan juga ya? Pendoponya atau apanya Pak? Di gedung ruang pelayanan. Oh, untuk gedung ruang pelayanan ya? Ini kan saya. Kita melakukan pembangunan itu multi year. Artinya kita anggarkan bertahap. Oh gitu ya? Setiap tahun kita anggarkan melalui bantuan yang mana dari Pak Kepala Desa itu punya Link. link sendiri. Sebab kalau kita anggarkan lewat dana desa kan nggak bisa. Iya betul, kalau untuk kantor desa nggak bisa. Lewat BP juga nggak bisa. Tinggal pinter-pinternya pimpinan. Iya, untuk mencari anggaran ya. Perbaiki bangunan balai desa kita. Biasanya BK bos ya? BK ya. Oke, nanti aku tak konfirmasi juga ke kepala desa terkait beberapa pembangunan yang sedang dilaksanakan di Desa Pulung Gedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Nah, untuk drainase ini kan nggak bisa tuntas sampai sana, bos ya? Karena tadi hanya nanti kita tuntaskan sekitar 93 meter. Oh ya. Dengan anggaran 50 juta. Berarti masih tahapan berikutnya, tahun berikutnya nanti ya. Ya. Ini
artinya bahwa kita di sini menggunakan prinsip pemerataan. Oh gitu ya. Dusun, Ada. kita usahakan ada kegiatan fisik. Oh iya. Ya. Ini Desa Pulung Gedang ini hampir 90% warganya petani, Bos ya. Petani. Bagaimana dengan perhatian terhadap petani, terutama terkait dengan pembangunan yang menunjang perekonomian masyarakat petani? Apakah semuanya sudah terbangun atau berapa persen yang kira-kira sudah terrealisasi untuk menunjang pembangunan para petani yang ada di Desa Pulung Gedang? Ya, karena saya di sini kan selaku kepala dusun Ponen. Ya. Saya bisa melihat di tingkat kelompok tani. Oh gitu ya. Jadi di sini, ini bangunan yang sekarang dilaksanakan ini saluran irigasi, Ya. yang mana nanti kita berbangun pada kelompok tani dusun Ponen. Oh gitu ya. Memberdayakan kelompok tani Ponen supaya dalam permasalahan yang pokok yaitu air Ya. itu sudah tidak lagi menjadi masalah yang sering mengganggu Oh gitu ya. tanam dua terutama. Kalau musim tanam satu biasanya tidak jadi masalah, di musim tanam dua dan tegal. Oh ya. Ini harapan kita. Itu yang di tingkat kelompok tani Ponen. Kita dapat diperbantukan dari desa saluran irigasi. Sini ada berapa dusun, Bapak? Ada 7 7 dusun ya. Tapi semua dari 7 dusun tersebut hampir pemerataan pembangunan ada ya? hampir sama saja. Oh gitu ya. Terutama untuk menunjang petani sama ya Pak ya? Ya. Yeah. Kalau untuk saluran irigasi tidak semua karena kebutuhan di masing-masing dusun itu tidak sama. Oh gitu ya. Ya, tergantung musyawarah dusun yang ada di musyawarah dusun setempat. Ini. Tolong himbauan dan saran untuk masyarakat Pak terkait dengan pembangunan, bagaimana masyarakat harus menyikapinya. Ya, terima kasih. Kebetulan saya di sini selaku kepala dusun PJ, saya penerus dari kepala dusun yang lama. Oh ya. Jadi harapan saya tidak muluk-muluk hanya di wilayah Ponen yang saya pimpin ini. Mudah-mudahan masyarakat yang sudah terbantu dengan bantuan irigasi ini bisa menggunakan bantuan ini semaksimal mungkin untuk menunjang, meningkatkan produksi padi. Hasil padinya. Dan lagi nanti output terakhirnya yaitu masyarakat petani di dusun Ponen bisa meningkat taraf hidupnya dari petani. Yang kedua, yang tidak lupa saya mohon agar supaya dirawat karena saluran irigasi ini dibantu oleh pemerintah itu dengan biaya yang tidak sedikit. Yeah. Kita harus memperhatikan perawatannya. Ini sering saya imbau berkali-kali di rapat tingkat kelompok. Saya selalu tidak bosan-bosan saya sampaikan, tolong dirawat, tolong dirawat. Karena sekarang di zaman sekarang ini masyarakat lebih suka waktu panen itu menggunakan kombi. Oh ya. Nah, kombi ini kan mesin yang besar. Iya. Nah, ini harus diperhitungkan cara masuknya ke lahan kita. Jadi kalau dia semaunya sendiri, maka bisa merusak konstruksi bangunan kita. Siapa yang rugi? Nanti juga kelompok tani sendiri. Nanti saya melakukan pembinaan di kelompok tani itu dengan menyampaikan pesan kepada kelompok terutama pengurus agar supaya diatur bagaimana caranya kelompok itu punya uang, punya kas untuk pemeliharaan ini. Oh gitu ya Pak ya. Bagaimana terserah kita narik dengan kombi itu ditarik atau gimana, masuk itu ada biayanya. Nanti saya yakin akan punya kas. Oh ya. Kas di kelompok ini nanti bisa digunakan untuk pemeliharaan. Ya. Artinya supaya masyarakat juga ada peran aktif pada pemerintah desa dalam menjaga bersama-sama, membangun bersama-sama supaya desa ini bisa menjadi maju yang tentunya nanti endingnya juga untuk kepentingan petani lagi. Memang benar banyak saat ini memang setelah perubahan sistem, kalau dulu itu petani menggunakan sistem yang dulu tidak menggunakan alat berat mesin, sekarang adanya alat berat mesin untuk pertanian termasuk kombi itu menjadikan masalah saat ini, yaitu ketika dia masuk itu banyak yang bangunan itu menjadi rusak karena tidak ada jalan biasanya kan gitu ya. Karena selama ini saya lihat bukan di Ponen sini, di tempat lain saya lihat itu setelah proses panen selesai
itu saya lihat banyak konstruksi yang rusak Ya, melalui betul. kopi. Karena apa? Mungkin kurang peduli dari Ya. petani itu sendiri Ya. terhadap aset-aset yang dia miliki. Ya, betul. Dia kurang punya rasa memiliki. Ya, betul. Dianggap bahwa aset yang ada di desa itu adalah miliknya pemerintahan desa. Ya. Mereka merasa enggak memiliki. Ya. Ini yang bisa merusak bantuan-bantuan ini. Ya. Oleh karena itu dengan di dusun Ponen dibantu dengan saluran irigasi ini, kami selaku PJ Kepala Dusun kami mengucapkan terima kasih Oke. sebenarnya kepada pemerintahan desa Pulau Gedang. Ya, memang benar untuk apa yang disarankan oleh Pak PJ Kepala Dusun Ponen tadi, bahwasanya Kombi di sini juga mencari rezeki tapi tidak boleh merusak aset-aset yang ada di dusun atau desa. Ya, sama-sama untung. Tidak ada salahnya kalau kemudian ketika dia masuk kemudian memberikan kas yang nanti kas itu untuk perawatan pembangunan yang ada untuk para petani yang ada di desa. Oke Bapak, terima kasih atas himbauannya. Mudah-mudahan manfaat untuk masyarakat semua, karena kita tujuannya sama. Bagaimana pemerintah ini bisa ke depan lebih maju, petani juga bisa lebih terperhatikan dalam dia bertani, kemudian pengairan dan lain sebagainya. Karena sekarang perubahan sudah mulai ya Pak ya. Jadi sudah mulai, kalau dulu sistem manual sekarang sudah menggunakan mesin. Jadi harus bisa menyikapi kondisi yang ada saat ini. Dan pemirsa, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih kepada pemerintah desa Pulau Gedang yang saat ini juga melakukan pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas petani yang ada di desa Pulau Gedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pemirsa, ini yang sudah selesai dibangun, namun ini masih ada yang belum. Nah ini kami bersama dengan Bapak TPK. Pak TPK, perkenalkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liang, TPK untuk Dusun Pulau Gedang, Desa Pulau Gedang, Dusun Ponen. Pak, ini sedang melaksanakan pembangunan apa Pak? Ini sedang melaksanakan pembangunan drainase untuk pengairan ke sawah-sawah. Sawah, nggih. Ini nanti volumenya berapa Bapak? Volumenya ketemunya 94, cuman kita tambahin lagi 2 meter, jadi 96. Nutup nih Pak ya. Ya, cuma nggak sampai terakhir. Ya. Kita lepas no dana. Lepas no dana. Nah, anggarannya berapa Pak ini Pak? Ini 50 Pak. Oh, cuma 50 aja ya? Oh, 50. Ini cuma 50 pemirsa. Nanti sepertinya bertahap ini. Ya. Terima kasih Pak Liang. Untuk tahun ini Bapak, selain drainase yang dibangun dari dana DD nggih. Dana yang dibangun dari dana DD, selain drainase ini ada mungkin pembangunan lain Pak? Untuk dusun-dusun lain banyak. Banyak ya? Ya, cuman untuk daerah Ponen hanya drainase. Oh nggih. Jenengan selaku TPK desa ya Pak ya? Bukan hanya dusun sini Pak ya? Dusun. Dusun Pak ya? Oh nggih. Dari masing-masing dusun nanti pelaksana beda-beda. Oh nggih. Jadi ini nanti masyarakat juga dikaryakan merupakan satu bentuk keterbukaan pemirsa, merupakan satu bentuk keterbukaan sehingga setiap dusun itu nanti ada TPK-nya, sehingga masyarakat di dusun masing-masing bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang ditentukan, sehingga masyarakat juga tahu bagaimana proses pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Oke Pak, mari kita ke sana Pak. Ini pemirsa, kita lihat dalam proses pelaksanaannya seperti ini. Jadi bukan hanya di samping kanan kiri atau drainase ini diberi tulang, tetapi yang dasar bawah itu juga dikasih tulang pemirsa. Nah, sehingga tidak sampai karena ini fungsinya untuk pengairan sawah, air tidak banyak yang teresap atau hilang. Jadi ini tidak dikhawatirkan akan ada kebocoran air. Karena apa? Ini tulangnya cukup kuat. Dipastikan kuat karena tulangnya ini jaraknya juga berapa Pak, jarak antara 15 cm. 15 cm. Ya. Nah, 15 cm. 15. Kedalamannya berapa ini Pak? Kedalaman 50. Nah, kedalaman 50 lebarnya 60. Nah, ini kondisi lahannya. Nah, ini memang perlu sekali untuk
ada perhatian dari pemerintah terkait pengairan, karena ini ada lahan hijau pemirsa. Ini lahan hijau untuk pertanian, dan itu dapat kita lihat ketika pekerja membuat tulang untuk drainase ini. Jadi drainase ini bukan hanya sekedar dicor untuk kanan kiri, tetapi bawah itu juga dikasih tulang. Nah, sehingga tidak akan ada kebocoran, dan dipastikan hasil dari bangunan ini kualitasnya pasti baik, karena dapat kita lihat sendiri dengan kondisi pembangunan yang dilaksanakan ini. Di sini tanahnya juga tidak gerak sebenarnya, tetapi memang sengaja dibuat tulang supaya kuat. Karena fungsinya tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi untuk selamanya. Itu yang mungkin menjadi perhitungan daripada TPK maupun kepala desa di dalam merap pembangunan ini. Nah, dapat kita saksikan pemirsa bagaimana pekerja ketika dia ini bekerja sedang menurunkan tulang ke lokasi yang mau dicor. Jadi diram di atas dulu, kemudian diturunkan ke bawah ketika mau dicor, pemirsa. Nah, ini. Nah, kalau biasanya untuk proses pembangunan biasanya itu tidak memakai itu, tidak memakai tulang, tapi ini benar-benar pakai tulang. Ini kebetulan kami tadi lewat, tapi kita lihat ternyata memang beda. Ini dikasih tulang. Ini dipastikan kuat. Ini kepala dusun ya Mas ya. Nah, ini kepala dusun yang lagi ke lokasi menyaksikan proses pembangunan. Kita melakukan pemantauan bos. Nah, ini pemirsa. Memang harusnya seperti ini, sehingga apa, pembangunan yang direncanakan dengan anggaran DD nanti setelah dibangun benar-benar kuat, tidak hancur lagi. Nah, tidak hanya berfungsi 1-2 tahun, tapi ini untuk selamanya dipastikan akan kuat, karena memang seperti ini kondisinya. Dapat kita lihatlah jarak dari ram yang dibuat tulang ini hanya 15 cm loh pemirsa. Ini pasti kuat, nggak mungkin sampai jebol. Kalau yang lain terjadi jebol itu karena nggak ada tulang. Dan ini yang bawah pun dikasih tulang. Padahal yang di bawah ini kan tidak perlu kekuatan, karena tidak air hanya lewat saja. Tapi ini kasih tulang, tujuannya memang supaya memang kuat dan membantu dari sisi kanan kiri cor itu biar lebih kuat juga, karena ada kekuatan dari ram yang di bawah juga. Ini itu pemirsa. Nah, sedang diatur itunya, memasang ototnya, memasang ram besi. Nah, ini kebetulan ada Bapak Kepala Dusun yang aktif mengawasi dalam proses pembangunan, supaya jelas dalam proses pembangunannya ini. Dan Bapak TPK juga selalu mengawasi sehingga proses pembangunan ini tidak terjadi kesalahan atau tidak, supaya benar-benar sesuai dengan RAP yang sudah ditentukan. Nah, ini kondisi. Ini ada orang ibu-ibu petani yang dari sawah. Artinya untuk desa Pulung Gedang, Pak, desa Pulung Gedang ini sebagian besar masyarakatnya itu adalah petani. Sehingga ekonomi yang menopang masyarakat Pulung Gedang adalah memang dari hasil pertanian. Sehingga sangat diperlukan atau sangat penting bagi masyarakat untuk pertanian ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan pengairannya. Ini 1 tahun bisa 3 kali tanam, Pak ya?
1 tahun 2 kali tanam. Untuk padinya ya. 2 kali. Yang satu Kedelai. kenal lagi di sini biasanya kedelai pemirsa. Di sini untuk Jombang itu yang menghasilkan kedelai itu petani Pulung Gedang yang banyak. Untuk ini Pulung Gedang ini Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemirsa. Ini sudah berapa hari Bapak? Pelaksanaan 1 minggu ya. Diperkirakan berapa hari Pak selesai Pak ini Pak? Ya Secepatnya. Pekerjaannya cuma ini ya. Tapi cukup efektif. Ini sudah berapa hari? Ini ada 1 minggu Pak ya? Oh, 1 minggu mulai nyemplung sampai sudah itu ya, sudah dicor yang sebelah sana. Ini nanti sampai sana lagi Pak? Ya. Oh, nggih. Nanti setelah dicor ini baru digali lagi nggih. Nggih. Oke pemirsa, kita nah ini proses penyambungannya. Nggak mungkin jebol karena ini nggak ada arusnya. Kita lihat pemirsa. Di sini juga ada papan nama, papan proyeknya pemirsa. Kita lihat papan proyeknya. Dalam tak ningali papan proyek Pak nggih. Nggih. Ini alat yang digunakan untuk aduk lulo. Orang sini bilang itu lulo. Yang untuk ngecor molen pengaduk lulo untuk ngecor. Ini batu kerikilnya, dan ini papan proyeknya pemirsa. Pemerintah Kabupaten Jombang, Kecamatan Tembelang, Desa Pulung Gedang. Nama kegiatan pembangunan dan pemeliharaan spal atau drainase, jenis pembangunan drainase di Dusun Ponen, Desa Pulung Gedang, volume 94 meter, jumlah dana 50 juta. Jadi dananya cuma 50 juta. Sumber dana dari dana desa tahun anggaran 2024. Ini waktu pelaksanaan Juni hingga Agustus. Masih panjang pemirsa. Nah, oke pemirsa, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya terutama terkait dengan keterbukaan pembangunan. Oke, ini ada Pak Kepala Dusun. Ini Kepala Dusun ya. Kamong. Ada pamong desa yang ikut serta mengawasi proses pembangunan drainase. Pak, perkenalkan namanya siapa Pak? Pak Fatoni. Pak Fatoni. Pak Fatoni sebenarnya teman lama. Cuma lama nggak ketemu jadi agak lupa saya. Dengan Bapak siapa? Samsuri. Pak Samsuri? Ya. Selaku TPK mungkin Pak? Dan Warga atau ke masyarakat setempat ini lagi kebetulan ngobrol-ngobrol Pak sini sambil lihat ya. Pak Fatoni, untuk tahun anggaran 2024 selain pembangunan drainase ini nanti apa Pak? Ada kegiatan pembangunan rehabilitasi kantor balai desa. Wadah ya? Sudah dilaksanakan no, belum? Sekarang lagi pelaksanaan. Oh ya. Ya. Nanti ngono tak mau ate pisan nggih. Nggih. Terus Sekarang yang lagi pelaksanaan nggih. Sekarang lagi pelaksanaan juga ya? Pendoponya atau apanya Pak? di gedung ruang pelayanan. Oh, untuk gedung ruang pelayanan ya? Ini kan saya. Kita melakukan pembangunan itu multi year. Artinya kita anggarkan bertahap. Oh gitu ya? Setiap tahun kita anggarkan melalui bantuan yang mana dari Pak Kepala Desa itu punya Link. link sendiri. Sebab kalau kita anggarkan lewat dana desa kan tidak bisa. Iya betul, kalau untuk kantor desa nggak bisa. Lewat BP juga nggak bisa. Jadi tinggal pinter-pinternya pimpinan. Iya, untuk mencari anggaran ya. Perbaiki bangunan balai desa kita. Biasanya BK bos ya? BK ya. Iya. Oke, nanti aku tak konfirmasi juga ke kepala desa.
terkait beberapa pembangunan yang sedang dilaksanakan di Desa Pulung Gedang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Nah, untuk drainase ini kan nggak bisa tuntas sampai sana, Bos ya? Ya, Karena ini tadi hanya kita prediksi nanti kita tuntaskan sekitar 93 meter oh ya, ya. dengan anggaran 50 juta itu. Berarti masih tahapan berikutnya, tahun Ya, berikutnya untuk ya. anggarkan Ya. lagi. Ya. Ya. Ini artinya bahwa kita di sini menggunakan prinsip pemerataan. Oh, gitu ya. Dusun, Ada. kita usahakan ada kegiatan fisik. Oh iya. Ya. Ini Desa Pulung Gedang ini hampir 90% warganya petani, Bos ya. Petani. Bagaimana dengan perhatian terhadap petani, terutama terkait dengan pembangunan yang menunjang perekonomian masyarakat petani? Apakah semuanya sudah terbangun atau berapa persen yang kira-kira sudah terrealisasi untuk menunjang pembangunan para petani yang ada di Desa Pulung Gedang? Ya, karena saya di sini kan selaku kepala dusun Ponen, Ya. saya bisa melihat di tingkat kelompok tani. Oh gitu ya. Jadi di sini, ini bangunan yang sekarang dilaksanakan ini saluran irigasi, Ya. yang mana nanti kita berbangun pada kelompok tani dusun Ponen. Oh gitu ya. Memberdayakan kelompok tani Ponen supaya dalam permasalahan yang pokok yaitu air Ya. itu sudah tidak lagi menjadi masalah yang sering mengganggu Oh gitu ya. tanam dua terutama. Kalau musim tanam satu biasanya tidak jadi masalah, di musim tanam dua dan tegal. Oh ya. Ini harapan kita. Itu yang di tingkat kelompok tani Ponen. Kita dapat diperbantukan dari desa saluran irigasi. Sini ada berapa dusun, Bapak? Ada 7 dusun. 7 dusun ya. Tapi semua dari 7 dusun tersebut hampir pemerataan pembangunan ada ya? Hampir sama saja. Oh gitu ya. Terutama untuk menunjang petani sama ya, Pak ya? Ya. Ya. Kalau untuk saluran irigasi tidak semua karena kebutuhan di masing-masing dusun itu tidak sama. Oh gitu ya. Ya, tergantung musyawarah dusun yang ada di musyawarah dusun setempat. Iya. Tolong himbauan dan saran untuk masyarakat, Pak, terkait dengan pembangunan, bagaimana masyarakat harus menyikapinya. Ya, terima kasih. Kebetulan saya di sini selaku kepala dusun PJ, saya penerus dari kepala dusun yang lama. Oh Jadi ya. harapan saya tidak muluk-muluk hanya di wilayah Ponen yang saya pimpin ini. Mudah-mudahan masyarakat yang sudah terbantu dengan bantuan irigasi ini bisa menggunakan bantuan ini semaksimal mungkin untuk menunjang, meningkatkan produksi padi. Hasil padinya. Dan lagi nanti output terakhirnya yaitu masyarakat petani di dusun Ponen bisa meningkat taraf hidupnya dari petani. Yang kedua, yang tidak lupa saya mohon agar supaya dirawat karena saluran irigasi ini dibantu oleh pemerintah itu dengan biaya yang tidak sedikit. Ya. Kita harus memperhatikan perawatannya. Ini sering saya imbau berkali-kali di rapat tingkat kelompok, saya selalu tidak bosan-bosan saya sampaikan, tolong dirawat, tolong dirawat. Karena sekarang di zaman sekarang ini masyarakat lebih suka waktu panen itu menggunakan kombi. Oh ya. Nah, kombi ini kan mesin yang besar. Ya. Nah, ini harus diperhitungkan cara masuknya ke lahan kita. Jadi kalau dia semaunya sendiri, maka bisa merusak konstruksi bangunan kita. Siapa yang rugi? Nanti juga kelompok tani sendiri. Nanti saya melakukan pembinaan di kelompok tani itu dengan menyampaikan pesan kepada kelompok terutama pengurus agar supaya diatur bagaimana caranya kelompok itu punya uang, punya kas untuk pemeliharaan ini. Oh gitu ya Pak ya. Bagaimana terserah kita narik dengan kombi itu ditarik atau gimana, masuk itu ada biayanya. Nanti saya yakin akan punya kas. Oh ya. Kas di kelompok ini nanti bisa digunakan untuk pemeliharaan. Ya. Artinya supaya masyarakat juga ada peran aktif pada pemerintah desa dalam menjaga bersama-sama, membangun bersama-sama supaya desa ini bisa menjadi maju yang tentunya nanti endingnya juga untuk kepentingan petani lagi. Memang benar banyak saat ini memang setelah perubahan sistem, kalau dulu itu petani menggunakan sistem yang dulu
tidak menggunakan alat berat mesin. Sekarang adanya alat berat mesin untuk pertanian, termasuk kombi itu menjadikan masalah saat ini, yaitu ketika dia masuk itu banyak yang bangunan itu menjadi rusak karena tidak ada jalan biasanya kan gitu ya. Karena selama ini saya lihat bukan di ponen sini, di tempat lain saya lihat itu setelah proses panen selesai itu saya lihat banyak konstruksi yang rusak melalui kombi. Karena apa? Mungkin kurang peduli dari petani itu sendiri terhadap aset-aset yang dia miliki. Dia kurang punya rasa memiliki. Dianggap bahwa aset yang ada di desa itu adalah miliknya pemerintahan desa. Mereka merasa enggak memiliki, yang bisa merusak bantuan-bantuan ini. Oleh karena itu dengan di dusun Ponen dibantu dengan saluran irigasi ini, kami selaku PJ Kepala Dusun kami mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada pemerintahan desa Pulau Gedang. Ya, memang benar untuk apa yang disarankan oleh Pak PJ Kepala Dusun Ponen tadi, bahwasanya kombi di sini juga mencari rezeki, tapi tidak boleh merusak aset-aset yang ada di dusun atau desa. Ya, sama-sama untung. Tidak ada salahnya kalau kemudian ketika dia masuk kemudian memberikan kas, yang nanti kas itu untuk perawatan pembangunan yang ada untuk para petani yang ada di desa. Oke Bapak, terima kasih atas himbauannya. Mudah-mudahan manfaat untuk masyarakat semua, karena kita tujuannya sama. Bagaimana pemerintah ini bisa ke depan lebih maju, petani juga bisa lebih terperhatikan dalam dia bertani, kemudian pengairan dan lain sebagainya. Karena sekarang perubahan sudah mulai ya Pak ya. Jadi sudah mulai, kalau dulu sistem manual sekarang sudah menggunakan mesin. Jadi harus bisa menyikapi kondisi yang ada saat ini. Dan pemirsa, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih kepada pemerintah desa Pulau Gedang yang saat ini juga melakukan pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas petani yang ada di desa Pulau Gedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.